Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita, membahas sebuah pertanyaan dari kawan tentang bagaimana caranya kita tahu, kita mengerti kehidupan sebelum kita lahir di dunia ini. Sehubungan dengan agama saya Islam, maka saya dalam mempelajari hal seperti itu menggunakan disiplin pengetahuan secara agama saya. Saya akan sedikit bercerita. Di dalam ilmu Islam itu kita mengenal adanya Nur Muhammad. Dan di dalam Islam, Nur Muhammad ada sebelum semuanya ada. Jadi bisa diambil kesimpulan, kalau kita bisa dan mampu mengaktifkan Nur Muhammad yang ada pada tubuh kita, yang ada pada diri kita, maka kita akan mengerti sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu, seperti sebuah kehidupan diri kita. Itulah kenapa saya katakan secara agama saya. Karena menurut pengetahuan, menurut teori yang pernah saya baca, di dalam Islam diajarkan seperti itu. Mengaktifkan Nur Muhammad yang ada pada tubuh kita. Nah, kalau itu sudah aktif, maka kita akan mengerti dengan sendirinya sebuah kejadian di mana itu terjadi sebelum kita ada. Saya akan memberikan beberapa catatan saya sesuai dengan pengetahuan saya, sesuai dengan logika akal saya. Saya berpikir pengetahuan yang saya dapat dalam perjalanan saya untuk menemukan sosok Budak Angon. Makanya, kenapa saya mengatakan Budak Angon mengerti, Budak Angon tahu, dan Budak Angon menguasai? Karena menurut logika saya, Budak Angon diberi kelebihan yang jauh berbeda dengan kita-kita. Budak Angon mungkin hanya dalam beberapa tingkat, beberapa kali dia sudah bisa. Tapi kita sebagai manusia biasa harus menempuhnya dengan perjalanan waktu yang cukup panjang. Jadi kalau kita sebagai manusia mampu membangkitkan Nur Muhammad, maka kita akan mengerti dan tahu sebuah kejadian di mana kita belum ada di dunia ini. Itu penjelasan saya kepada kawan-kawan yang kebetulan mempercayainya sebagai
rekarnasi. Mungkin sudut pandang kita berbeda. Saya mengatakan bahwa itu adalah ilmu agama Allah yang disebut dengan ilmu Nur Muhammad atau mengaktifkan Nur Muhammad. Tapi mungkin bagi kawan-kawan itu menilainya dengan perkataan rekarnasi. Nah, saya jelaskan sedikit tentang ilmu Nur Muhammad. Ada beberapa titik di tubuh manusia yang bisa Anda pelajari sebagai orang Islam tentunya. Ada 7 titik di tubuh manusia yang bisa kita olah untuk bisa membangkitkan Nur Muhammad. Yang pertama, titik Holbi, adanya di bawah payudara sebelah kiri kita. Yang kedua, titik Turruh atau titik Ruh, adanya di kanan bawah payudara kita. Yang ketiga, titik Siri, adanya di atas kiri payudara kita. Yang keempat, titik Kapi, adanya di atas kanan payudara kita. Yang kelima, titik Akhpa, adanya di tengah-tengah dada kita. Yang keenam, titik Natiko atau titik nafsu, adanya di tengah-tengah kedua belah mata kita. Dan yang ketujuh, ada beberapa buku berbeda antara satu buku dengan buku yang lainnya tentang posisi titik kulu jasad atau disebut dengan titik raga. Ada satu buku mengatakan pas di tengah-tengah kening, ada buku yang lainnya mengatakan pas di ubun-ubun. Jadi tergantung kita mana mau diambil. Dan sebagus-bagusnya dalam memilih, kita mempraktekannya dulu sampai kita mengerti yang pasnya di mana. Dari teori itu, kalau kita mau memperdalam, mau mengolahnya, maka dengan sendirinya kita bisa mengaktifkan Nur Muhammad. Dari situlah budak Angon mampu mengerti sejarah tentang dirinya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi di dalam Islam itu ada teori ataupun cara untuk mengaktifkan Nur Muhammad, sehingga kita bisa mengerti masa lalu kita. Dari hasil olahan seperti itulah, menurut logika saya, menurut pemikiran saya, budak Angon tahu tentang sejarah masa lalunya, kehidupan di masa lalunya. Kalau kita sungguh-sungguh menggunakan ilmu latifah ini dengan benar, maka kita pun akan mengerti masa lalu kita. Apalagi budak Angon. Saya rasa cukup. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk orang lain.
Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.